Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini ya. Tepatnya pada habis sholat zuhur ya. Pada tuh habis sholat zuhur, alhamdulillah ya, sudah kita laksanakan sholat zuhur. Pada tuh ingin mendahului, jangan sampai Jagabaya untuk menemui mereka. Karena yang ditakutkan Datuk Jagabaya memberikan suatu kerusakan dan musibahnya hanya karena ingin menutupi bahwa dia difitnah oleh mereka. Jagabaya sudah ketakutan saat ini karena difitnah oleh mereka ini. Tapi ya, Datuk sengaja ingin berangkat ya, ingin mencari Ki Oyo Nongtorogo, Udin Botak. Saya yakin sekali bahwa di balik mereka ini ada Mahesa dan Bulaga ya. Yang pada akhirnya tadi Datuk sebelum berangkat ke sini menemui Pak RT ya. Pak RT di kampung sebelah itu Datuk temui bahwa saya mohon Pak RT ya, Pak RT saya mohon jangan dulu gegabah apabila ada orang yang datang kemari ingin memberitahukan dengan video-video dengan bukti-buktinya ada menjelekkan dari sahabat kita Jagabaya, maka jangan dulu ditanggapi karena persoalan ini belum terungkap kebenarannya. Datuk akan mengungkap kebenaran ini. Apakah mungkin memang benar Jagabaya ini terlibat bertemu dengan perempuan binal tersebut, atau memang ada rencana-rencana lain yang dilakukan mereka yang ingin memfitnah Jagabaya agar, karena mereka ini menuntut bahwa pusaka Jagabaya, pusaka Datuk akan diberikan kepada mereka apabila ingin video tersebut dihapus. Namun kan kita belum tahu bagaimana video itu muncul. Coba, kita kan belum paham itu. Karena tidak mungkin ada sosok perempuan di tengah hutan limbah belantara di tempat Uyut kalau tidak diumpan. Karena kalau kita memancing, pasti kita menyiapkan umpan. Nah, aku yakin yang memancing ini mereka. Maka alangkah lebih baik kita ungkap kebenarannya. Siapa di balik semua ini? Untuk itu ikuti perjalanan Datuk ya. Bersama di sini ada si Dedek dan Udang Madu. Mudah-mudahan kita bisa berantas semua ini. Kita akan ungkap siapa di balik mereka ini. Kita harus cari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Datuk berdoa kepada kalian semua dan terima kasih atas subscribe yang kalian berikan kepada channel-channel yang mengikuti Datuk saat ini, walaupun sejatinya channel Datuk 5 belum bisa muncul di sini. Mungkin itu saja yang bisa Datuk sampaikan. Ayo ikutilah perjalanan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan gegabah kameramen, hati-hati. Walaupun kau sudah memiliki ilmu, ya, jangan sampai kau menyombongkan diri untuk meliput-liput mereka tanpa pengetahuan Datuk. Makanya waktu kau ingin meliput sesuatu tentang kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, maka sebaiknya kau laporan dulu sama Datuk apakah itu aman atau tidak aman. Jangan asal berjalan saja. Jadi walaupun kekuatan itu, sesungguhnya kekuatan yang utama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berdoa pada yang kuasa. Karena sejatinya manusia tidak ada kekuatan satupun kekuatan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kameramen ya, jangan asal bergerak. Kalau kau sekarang mengikuti Datuk ya, kau bisa bebas. Tapi di saat sendiri kau meliput mereka, jangan. Kau harus berhati-hati. Aku yakin sekali mereka ingin sarang mereka ada di sini. Hei, hei. Ayo kembali. Kita kejar. Kita ungkap siapa ini. Hati-hati, hati-hati. Aku yakin memang mereka menyewa-nyewa orang
orang-orang tertentu yang untuk jadi tameng mereka. Jadi berhati-hati kemarin. Dia tadi balik ke sini. Allah. Oh, hati-hati. Jangan jauh. Aku yakin ini banyak sekali ini. Aku sangat yakin banyak sekali orang-orang di sini. Allah. Dia habis nyerang berani. Seolah-olah beliau ini ingin mengecohkan perjalananku. Tapi kita jangan kita sarapan. Kita cari sarangnya. Sebelum mereka menemui warga-warga, menghasut-hasut semua, kita cari orangnya ini. Kita harus temukan mereka, persembunyiannya di mana. Jadi tetap kita harus siap. Cepat tidak ya. Hati-hati. Aku mendengar ada kekuatan yang menyerang. Oh, hati-hati. Ya. Sepertinya ada kekuatan yang akan menyerangku. Hati-hati. Ayo. Oh, tetap berhati-hati kamu mereka. Dia tidak mungkin menyerangmu. Dia pasti menginginkan diri. Oh, Allah. Lihat kamu. Lihat. Dia melempar ke sepucuk bambu. Bambu ini dari atas. Ini kan pucuknya. Apakah mungkin dia ada di atas bambu ini? Oh, hati-hati. Kau lihat ke atas. Apakah mungkin dia di atas? Oh, ini baru dipatahkan. Ya, ini bambu baru dipatahkan. Dia berada di atas bambu. Hati-hati. Allah Akbar. Mana ini? Allah. Dia bersembunyi di atas bambu. Oh! Masuk. Aku tidak diperbolehkan lewat, kameramen. Dia mencegat di daerah ini. Apa tujuannya? Hei, kau setidaknya kau bisa bicara. Jadi kau seolah menantang. Kukatakan kepadamu, walaupun kau bisu dan tidak bisa bicara, tapi setidaknya kau bisa mendengar cepat. Aku tidak memiliki suatu permusuhan dengannya. Aku masih teringat dari gayanya seperti bujang hitam. Tapi tidak mungkin dia bujang hitam. Karena dari poster tubuhnya bukan bujang hitam, tapi aku tahu dengan gerakan dia ini. Ya, aku sangat tahu sekali gerakannya. Tunggu dulu di sana. Aku sebenarnya ingin mencari sosok Ki Uyut Nutrogo, Mahesa Bunglaga, dan Udin Botak. Dia mengatakan jangan melewati jalur ini. Aku yakin kau menyimpan sesuatu. Hop! Gerakannya lincah. Mengingatkan kepadamu, wahai saudara, kita tidak mempunyai permusuhan. Jadi, alangkah baiknya aku berbicara dengan sesungguhnya kepada diri bahwa tidak ada guna. Kau sepertinya picak sebelah kiri. Ya. Dia picak sebelah kiri. Apakah kau mengenal kameramen? Ya, dia picak sebelah kiri. Lihat matanya. Kau lihat matanya. Hei. Oh, ini hutan bambu katanya miliknya. Jadi tidak boleh Madatu untuk melewatinya. Kau lupa, sahabat, bahwa langit, bumi, beserta isinya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milikmu. Aku tidak
Aku bukan berarti aku harus menebak bambu di sini, tidak. Aku hanya ingin mencari sarang dari Mahesa Bunglaga dan kawan-kawannya. Kenapa? Gila, dia sudah nyerang lari. Siapa ini sebenarnya, kameramen? Orang ini semua misterius. Ini pendekar misterius yang datang tiba-tiba mencegat Madatuk dalam perjalanan mencari Mahesa dan Bulaga. Terlalu banyak korban yang dilakukan oleh Mahesa dan Bulaga. Sampai kapan? Sampai kapan ini bisa terjadi? Subhanallah. Tapi kita akan tetap cari. Tidak mungkin, aku tidak peduli. Walaupun 1000 rintangan pun, aku tetap tidak peduli. Tapi orang ini sungguh misterius. Kau hati-hati, kameramen. Lihat angin ini, lihat angin ini. Oh, hati. Karena ini sepertinya orang ini memang sudah memiliki ilmu kanuragan tinggi, dan dia sudah memiliki ilmu setan. Ya, ini bukan ilmu leluhur, tapi ilmu setan yang dimilikinya. Aku sangat yakin sekali. Allahu Akbar. Ini mungkin dari sosok Bunglaga. Bunglaga lah yang membuat semua ini. Ya. Allahu Akbar. Tapi tetap Madatuk tetap pada pendirian. Kita akan tetap cari walaupun rintangannya di depan mata, walaupun jurang di depan, kita akan tetap selami. Setinggi gunung apapun kita daki, lausan lebat puas kita seberang. Yang penting misi kita tercapai untuk menemukan sosok dari Bunglaga dan Mahesa. Lihat angin ini, kau lihat angin ini. Lihat, aku membicarakan Bunglaga tapi angin datang. Seolah-olah angin ini bersekutu dengan dirinya. Tapi kita tidak perlu gentar menghadapi semua itu. Karena ini harus kita hadapi. Karena tidak hari ini, besok pun pasti kita berhadapan dengan dirinya. Jadi, sudah barang tentu kita pasti menghadapinya. Jadi, sudah kewajiban kita untuk menemuinya. Apapun rintangan itu, kita hadapi. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Ya, ini di pinggiran sungai. Ya, ini sungai. Sungai cukup besar. Iya, ini sungainya cukup besar. Lihat, kamera. Lihat, itu ada kendaraan. Ada kendaraan. Lihat, ada kendaraan, kamera. Aku yakin sosok ini bukan sosok lembut, tapi sengaja ini manusia yang diutus untuk menjegat kita. Awas, hati-hati kalau dia menyerang. Yang hati-hati kalau dia menikam dari belakang. Ini kita harus takutkan. Subhanallah, memang biadab Bunglaga dan Mahesa. Harus kita hadapi. Apapun itu, dengan cara apapun, kita akan menghadapinya. Hati-hati, kameramen. Sini, kameramen. Sini, aku berpikir. Aku jadi udah di pinggiran ini. Kita harus hati-hati, jangan sampai ada. Ya, kameramen, kau lihat saja. Kau lihat, pantau itu kendaraan. Karena aku yakin sekali kendaraan itu kendaraan di rumah. Subhanallah. Siapa kau? Kameramen, kau melihatnya? Hawa, hati-hati. Allah. La ilaha illallah. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Mana lari? Ini tidak bisa dibiarkan lagi, kameramen. Kau hati-hati. Kau tetap memakai halimunan. Jangan sampai kau terlihat oleh dirinya. Kau tetap bersembunyi. Mana? Dia menikam dari belakang. Di saat kita melihat kendaraan, aku yakin itu kendaraan dirinya. Karena
Aku yakin itu kendaraan dirinya. Karena dia tidak mau. Kalau dia diketahui. Kita tunggu ya. Kita cari dia. Kita cari dulu dia. Karena aku takut. Aku yakin dia ada di sini. Dia pasti berada di sini. Aku sangat yakin sekali. Siapa orang? Sosok misterius yang mendatangi. Tapi gerakannya lincah sekali. Tapi setiap berhadapan, seolah-olah dia takut kalau aku mencabut pusaka. Dia langsung lari begitu saja. Setelah menyerang, dia lari. Menyerang, lari. Aku yakin sekali dia ingin mengacaukan aku dalam pencarian ini. Karena sudah menyerang, dia lari. Menyerang, lari. Dia pakai di sini. Dia masih di daerah ini. Aku harus berhati-hati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak kutemukan. Kalau memang harus seperti ini, maka sudah barang tentu. Ayo. Hati-hati. 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 Hop! Nah, ini dia orangnya. Allah. Ya. Pastikan kau akan mati. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Karena engkau yang berbuat, maka sudah sepantasnya. Sudah sepantasnya kau akan mati. Matanya Yuri, matanya cuma satu. Coba kau lihat kameranya. Matanya yang satu. Sepertinya orang ini cacat matanya, sehingga dia menutup matanya. Kau lihat matanya. Ingat, sebenarnya aku tidak ada urusan dengan dirimu. Tapi karena kau sudah menjegat langkahku, maka sudah barang tentu engkau menjadi lawanku. Begitu. Baik. Kalau memang itu tantangan, apa boleh buat? Hop. Hup. Kau jangan lari. Aku pantang untuk melihat pendekar yang lari dari perangan, dari perkelahian. Hop. Hop. Hei! Setan kau! Dia lari. Dia lari. Subhanallah, dia lari lagi. Sampai kapan bisa seperti ini? Seolah-olah dia ini hanya mencegat dan mengacaukan perjalananku. Lihat orang itu. Orang itu sepertinya berpura-pura mancing. Dia berpura-pura mancing. Kau lihat. Aku yakin sekali ini ada sangkut pautnya dengan mereka juga. Amati, lihat ya, kita lihat. Pasti mereka ini sengaja menyembunyikan markas yang sesungguhnya. Aku sangat yakin markasnya ada di sini. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan perjalanan? Karena dia menghadang kita. Nanti kita lanjutkan perjalanan. Kita ikuti. Kemana sebenarnya dia? Ayo, kita lewat sini. Tapi hati-hati, tetap berhati-hati kameranya. Karena aku tidak mau kameramenku cedera, dedek, gara-gara orang kunyuk satu ini. Kita lihat saja dulu. Sepertinya memang mereka ingin membuat rencana yang mana mereka ingin mendirikan suatu markas besar di sini. Karena aku lihat setiap langkah kaki kita untuk menuju ke hutan bambu ini terlalu dihalangi sama mereka. Berarti ada yang tersembunyi di hutan ini. Dan aku yakinkan bahwa mereka pasti ada di daerah sini. Tapi kita belum bertemu. Aku sangat yakin sekali bahwa di sini ada Mahesa, ada Boglaga, ada Udin Botak, mungkin juga Ki Uyut Nutrogo. Ya, itu aku pastikan. Hati-hati kameramen, jangan sampai begini kameramen. Biar aku bisikin, nanti kau maksudku kau jangan sampai nampak.
melanjutkan perjalanan. Aku yakin mereka dia sudah pergi. Tapi jangan gegabah, karena pasti yakin sekali aku dia melakukan serang-serangan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Kita sambil lihat gerakan orang itu ya. Gerakan orang itu kita lihat. Kamu lihat. Lihat. Ini piring makan mereka. Kau lihat gua. Itu gua. Gua kamera. Lihat, di situ ada gua. Bisa kau lihat dari sini. Tapi awas. Allah Akbar. Oh, hati-hati. Ada yang menyerang kita. Subhanallah. Bagaimana ini? Apakah kita tetap lanjutkan perjalanan? Karena awas. Hati-hati. Hati-hati. Tampaknya setiap rumpun bambu sudah ada yang menjaga. Lihat angin ini. Ini pasti bunglaga. Kau lihat angin ini. Begitu kencang. Aku yakin di goa itu bisa kita buka tabirnya. Ada apa? Ada apa di balik goa itu? Kau lihat kameramen. Kau lihat sekali. Bisa kau lihat. Itu goa. Goa itu sangat besar ya. Bahkan bisa dimasuki sampai 10 orang, 20 orang misalnya. Di depannya banyak akar. Kita lihat di sini banyak akar. Mungkin kalau dari segi matamu kau tidak bisa melihatnya, tapi Madatuk bisa melihatnya. Di situ di depan pintu gerbangnya terdapat akar. Akar yang berjuntayan. Dan Madatuk bisa lihat di dalam gua itu sangat besar. Tapi kalau melihat dari sini memang tidak ada sosok kehidupan. Tapi aku sangat yakin sekali pada waktu malam hari mereka ke gua itu. Subhanallah. Dan yang sekarang yang aku khawatirkan, hei kameramen, jangan-jangan madu yang 59 botol itu ada di gua itu. Karena gua itu sudah nampak di depan mata. Tapi kalau kita menuju ke sana, aku sudah melihat sini banyak perewangan yang sudah mereka jaga. Kau lihat di sini, kau lihat. Kau lihat di atas sana, bambu itu semua hijau. Tapi ada 2 bambu yang berwarna kuning. Kau lihat bambu itu. Rumpun bambu itu rumpun bambu hijau. Layaknya seperti ini. Tapi bisa kau lihat, tidak masuk di akal kalau ada 1-2 bambu yang berwarna kuning seperti bambu emas. Kau lihat kan? Kau lihat kameramen. Makanya kau jangan sampai masuk ke wilayah itu, karena mereka sudah mengadakan perewangannya. Kau lihat sekali, masa kau tidak terlihatnya? Itu bambu emas. Di tengah bambu hijau ada bambu emas. Apakah mungkin satu rumpun bambu ada bambu kuningnya 2-3 biji? Itu tidak masuk di akal. Subhanallah. Ini luar biasa. Itu bambu emas. Aku yakin sekali ini adalah perewangan dari Bung Laga. Kita jangan gegabah. Yang penting kita sudah bisa melihat disitulah letak goanya
letak gua penyimpanan, aku yakin sangat sekali bahwa madu pun ada di sana. Tapi kita tidak bisa secepat itu untuk memasuki wilayah ini, karena terowongan dedemit halus sudah disiapkan oleh Bung Laga di sini. Kalau kita masuk ke sana, sama saja kita akan mati konyol. Maka akan lebih baik berita ini akan Madatuk beritahukan kepada spiritual yang lain. Ayo, kita sama-sama membongkar rahasia ini. Karena Madatuk yakin sekali bahwa di situ ada gua yang begitu besarnya. Ya, itu lihat, kau lihat gua, kau lihat sendiri gua itu. Kamu bisa lihat gua itu. Gua itu ditunggu oleh dedemit halus lewat 2, 3, 4 rumput bambu yang ada di sini, dan kamu bisa lihat yang hitam di atas gua tersebut itu adalah seperti gondoruo hitam. Kau lihat sendiri, itu seperti gondoruo. Jadi kita pasti akan melawan orang-orang halus, dan madu tersebut rupanya sengaja Bung Laga menyimpannya di dalam kawah, ya, kawah yang begitu panasnya. Karena Madatuk bisa melihat dengan jelas, karena tidak mungkin kalau air biasa dia mengeluarkan sepercikan seperti asap, berarti panas. Kita akan dengar, aku akan dengar apakah ada pembicaraan di dalam sana. Assalamualaikum. Benar sekali, kita mengetahuinya. Sekarang kita mengetahuinya bahwa dia menyimpan madu di kawah yang berapi seperti air panas mendidih. Jadi kita memang tidak bisa untuk menyentuhnya. Mungkin ada satu jalan untuk membongkar rahasia ini. Semua spiritual harus berkumpul untuk mengikuti saran dari Madatuk agar bisa kita memasuki gua itu. Subhanallah. Kalau Madatuk sendiri untuk memasukinya, ini tidak mungkin, kameramen. Kita jangan sampai menyusun strategi untuk mati konyol. Jadi kita harus siapkan satu kekuatan. Jadi kita akan telusuri, karena bambu ini, hutan ini masih banyak. Dan yakin sekali bahwa sosok misterius tadi itu pun juga menjadi tanda tanya bagi kita. Kita akan cari dulu dia. Mungkin dialah yang bisa menuntun kita untuk memasuki goa tersebut tanpa suatu rintangan. Aku yakin sangat sekali bahwa dia tahu rahasia itu. Ayo, ikuti Madatuk. Kita cari dulu orang yang sosok misterius itu, yang tadinya matanya picak sebelah, ya. Matanya picak sebelah. Kita cari orang sampai ketemu. Karena saya yakin sekali, Madatuk yakin sekali, orang tersebut membawa rahasia tersendiri tentang goa tersebut. Jadi kita bisa masuk goa itu lewat orang tersebut. Bagi kita cari. Karena di balik orang tersebut pasti ada Ki Uyut Nugroho, Mahesa, Udin Botak, Bung Laga. Mereka semua berkumpul. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada penjahat-penjahat tangguh lain yang ada di dalam goa itu. Jadi kita jangan gegabah dalam hal ini. Sengaja Madatuk mencari sendirian di sini. Yang Madatuk inginkan jangan sampai Jagabaya bersifat konyol, ingin memberikan pusakanya kepada mereka. Karena kalau pusaka itu diberikan, dunia akan hancur, pertama. Kedua, dia pun akan tewas. Karena setelah pusaka tersebut diberikan, maka kita pun akan dibunuh. Itu yang kita takutkan. Ayo, kita lanjut ke perjalanan. Kita cari sosok misterius tersebut. Jangan sampai kita tidak menemukannya.
akan kukelilingi hutan bambu ini, karena hutan bambu ini sungguh lebar ya. Kalau kita melihat dari pandangan mata batin Madatuk, oh,